Gafur Sangaji, saya advokat, lawyer, saya ijazahnya asli Pak. S1-nya dari Fakultas Hukum UI, S2-nya juga dari Fakultas Hukum UI. Capnya sama seperti yang punya Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya, iya, asli. Kalau mau diuji ELA boleh. Ya, saya ingin memberikan sedikit catatan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ugro sebagai mantan penyidik. Yang pertama, kasus ini kan sudah di SP2 lidik oleh Mabes Polri. Dan hasil dari gelar perkara khusus kemarin kita tahu bahwa sudah ada pengumuman resmi kasus ini ditutup, ya. Ya, katanya begitu ya. Artinya, secara hukum pertama SP2 lidik bukan berarti perkara ini tidak bisa dibuka kembali, ya. Kalau ditemukan lagi adanya novum-novum baru atau bukti-bukti baru, maka perkara ini bisa lagi dibuka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya pikir dari hasil penyelidikan yang disampaikan Mabes Polri, ini sebetulnya rakyat sudah mengetahui kok, sudah punya keyakinan apakah ijazah ini asli atau palsu. Tanpa ada informasi dari pihak otoritas pun rakyat sudah bisa menebak, ya, arahnya kemana nih ijazah ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kalau kita bicara penyelidikan, ini memang kita sayangkan kenapa tidak naik ke tahap penyidikan. Harusnya perkara ini naik ke tahap penyidikan. Kenapa? Supaya perkara menjadi terang benderang. Karena dalam tahap penyelidikan, ya, saya melihat ada banyak sekali kontradiksi alat bukti. Penegakan hukum pidana itu tidak boleh ada kontradiksi alat bukti. Pasal 184 KUHP menyatakan ada 5 alat bukti. Yang pertama, saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, mungkin 4 alat bukti bisa dipakai. Yaitu saksi, surat, petunjuk, dan kemudian ahli. Nanti kalau perkaranya naik pada tahap penuntutan, baru kemudian akan dilakukan terhadap alat bukti keterangan terdakwa. Nah, pasal 183 KUHP menyebut, dalam suatu perkara pidana minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi, harus saling berkesesuaian. Dalam perkara ini, ya, ada saksi, yaitu keterangan dari UGM. Keterangan dari UGM secara informasi publik itu untuk memberikan keterangan kepada publik. Tapi dalam konteks penegakan hukum, keterangan itu disampaikan dalam keterangan saksi, dan itu masuknya kualifikasi saksi, ya. Jadi pihak UGM yang memberikan keterangan kepada Mabes Polri dan kualifikasinya sebagai saksi, mau 1, mau 2, mau 3, mau 5, termasuk teman-temannya Jokowi, mau 10 bahkan 50 orang diperiksa pun itu masuk dalam satu perhitungan alat bukti, yaitu keterangan saksi. Nah, masalahnya keterangan UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membenarkan ijazah ini asli. Kenapa? Karena keterangan saksi harus di-challenge dengan surat yang dikeluarkan oleh UGM sendiri. Ya, dari hasil penyelidikan yang disampaikan Bareskrim Polri, itu dari alat bukti surat, yang alat bukti itu disita secara sah oleh yang punya otoritas, kemudian dikeluarkan oleh UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Kalau lihat substansinya, itu tidak mendukung keterangan UGM. Contoh yang pertama, kalau dia seorang sarjana, maka nilainya tidak boleh ada mata kuliah dasar yang tidak lulus. Saya ambil contoh, saya UI sama-sama kualitasnya sama dengan UGM. Saya pernah mengambil satu mata kuliah dasar, di semester 1 nggak lulus. Begitu saya mau ambil skripsi, saya harus mengambil dulu mata kuliah dasar yang saya nggak lulus itu, saya ulang, baru kemudian saya bisa skripsi. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa di Center of Excellence kelas UGM, itu kemudian mengambil mata kuliah dasar, dan ada 3 atau 4 mata kuliah dasar penting, nggak lulus tapi kemudian bisa skripsi. Itu satu kejanggalan, Makanya antara apa yang disampaikan dalam keterangan saksi pihak UGM, dengan bukti surat yang mereka rilis sendiri dan disita oleh Bareskrim, ini tidak koheren. Namanya alat bukti berkontradiksi, tidak berkesesuaian. Itu untuk nilai. Yang kedua, dari jumlah SKS, 122 SKS. Saya sarjana di UI, itu minimal 144 SKS. Saya pernah sampai 154 SKS karena saya ada mata kuliah yang saya tertarik. Lah kalau misalnya UGM menyatakan Jokowi adalah mahasiswa program sarjana, harusnya transkrip nilainya juga itu mengambil mata kuliah yang menunjukkan dia seorang sarjana. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, dari formulir pendaftaran mahasiswa. Dari yang dirilis oleh Bareskrim, kita berdasarkan yang dirilis Bareskrim ya, sehingga alat bukti itu menjadi sah, karena itu yang disita oleh Bareskrim. Dari alat bukti yang dirilis oleh Bareskrim, itu pada saat saudara Jokowi mendaftar sebagai mahasiswa, dia secara sadar melingkari daftar sarjana muda, mahasiswa sarjana muda. Kita harus bayangkan Jokowi pada tahun 80, seorang lulusan SMA masuk perguruan tinggi, pasti dia memilih sesuai yang dia pilih. Kan tidak mungkin dia mengalami ketidakkonsistenan akal pikiran yang sehat. Saya mahasiswa program sarjana, padahal di situ di lembar kalau kita lihat yang dirilis Bareskrim, itu kan ada option sarjana. Kenapa dia nggak lingkarin sarjana tapi dia lingkarin sarjana muda? Dan yang terbaru lagi Mas Roy, ya, termasuk juga registrasinya sarjana muda. Dan yang terbaru lagi, kita ngikutin kemarin diskusi Profesor Kuncoro ya.
Itu Profesor Kuncoro dengan tegas menyatakan bahwa yang dirilis Bareskrim Polri itu adalah sarjana muda. Itu disebut sendiri, bisa kok dicek. Bisa dicek. Pada saat beliau debat dengan Bang Rismon. Artinya saya ingin katakan, kalau ada dua alat bukti, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Ugro ya. Kalau dua alat bukti, yaitu keterangan saksi, tidak berkesesuaian dengan keterangan surat, maka apakah di situ ada kebenaran material? Dalam pidana yang dicari adalah kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Kebenaran yang tidak boleh menimbulkan keraguan. Kebenaran yang harus lengkap dan nyata. Dan semua alat bukti yang diperiksa harus konsisten, tidak boleh berkontradiksi. Karena itu, di dalam KUHP kan sudah terang benderang kok. Dijelaskan, ada di dalam penjelasan KUHP. Alat bukti saksi dari pihak UGM itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti kebenaran. Karena keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Keterangan saksi harus berkesesuaian juga dengan bukti surat yang mereka rilis. Barangkali itu Mas Roy yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rakyat makin jadi sadar lagi gitu. Ternyata ijazah ini seperti apa. Saya nggak bisa nyebut, nanti saya dilaporkan lagi. Ya kan? Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media.